warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Faris Ahmad Farisi. Saya Nadia Rizky. Saya Najimah Kaudian. Dan kami akan menerangkan tentang materi pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel menjadi dua atau lebih. Sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Lalu untuk fungsi pembelahan sel, yang pertama melakukan pembelahan sel agar dapat berkembang biak pada organisme seluler. Yang kedua memperbanyak sel sehingga sel dapat melakukan pertumbuhan dan berkembang dengan baik. Yang ketiga regenerasi sel yang mati. Lalu yang keempat proses pertumbuhan. Terus ada reproduksi sel atau pembelahan sel. Dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu tanpa tahap pembelahan. Ada mitosis, yaitu pembelahan organisme uniseluler. Kalau sel ada sel prokaryotik. Dan pembelahan tidak langsung ada tahap pembelahan prometanatelos. Dibagi menjadi dua, mitosis dan meiosis. Di mitosis itu pembelahan sel somatis. Dan ada sel eukaryotik, dan di meiosis itu ada pembelahan sel gamet, sel eukaryotik. Jadi pada garis pembelahan mitosis ini, bagian DNA menempel pada membran sel. Kemudian DNA itu bereplikasi. Lalu setelah itu terjadi repaginasi. Terus karena terjadi repaginasi, DNA itu bisa lalu menghasilkan dua sel anakan. Mitosis yang pertama itu ada profase. Di profase itu terjadi benang-benang kromatin memendek dan menebal bentuk kromatin. Yang kedua, kromatin berpasangan membentuk kromosom dan membran nukleus dan nukleolus menyerang. Yang keempat, ada sel hewan sentriol mengalami pembelahan. Sentriolnya itu bisa membentuk bentuk yang berlawanan dengan sel. Yang kelima, benang ginjal mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran berlawanan atau aset. Dan kromatin berpasangan bentuk kromosom itu terjadi di situ, kromosom di atas dua kromatin saudara. Terus di kromosom itu ada penanjung. Yang kedua, krometafase itu terjadi tidak terbentuk kromosom X, kromosom itu terpampang sitoplasma karena nukleus dan membran selnya sudah tidak ada. Yang kedua, di sini karena benang spindel tadi makin panjang, kedua sel kromosom pun sudah dekat dengan masing-masing sel dan saling bertemu. Ketiga, benang spindel pun melepaskan diri merasa ke bagian genoma yang ada di sisi samping bagian tengah atau sentromer kromosom. Kromosom berikutnya adalah metafase. Ini ditemukan dengan terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di dalam ekuator sel. Yang kromosom masih tersedia atas blok kromatin yang terkait pada sel neuronnya. Dan pada setiap sel neuron ada dua kinetochore yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Selanjutnya ada tahap metafase. Pada tahap ini benang-benang spindel memendek. Kromatin memiliki kutub yang berlawanan dan terjadi sitokinesis atau sitokinesis. Jadi pada tahap yang kelima ini adalah telofase. Dan yang telofase ini ada sejumlah belahan di tengah-tengah, itu setelah anakan juga. Terus fragmen panggilan inti. Lalu yang dihasilkan dari telofase ini, kromatin telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Terus kromatin menipis dan memanjang menjadi kromatin. Sebelum menjadi kromatin, dia itu sebelumnya menjadi kromosom dulu, baru menjadi kromatin. Lalu selanjutnya kumpulan kromatin membentuk anak inti, terbentuk membran nukleus di luar anak inti, dan terakhir sitokinesis selesai dan terbentuk dua sel anakan. Terus ada meiosis. Meiosis itu kan jumlah meiosis malah jumlah inti 2 kali.
sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid. Tahapan pembelahan sel pertama disebut meiosis 1 dan tahapan pembelahan sel kedua disebut meiosis 2. Proses-proses yang berlangsung dalam tahapan pembelahan sel meiosis dijelaskan seperti berikut. Nah, jadi tahap meiosis pertama, yang pertama itu ada profase 1. Jadi di profase 1 ini dia ada 5 proses tambahan. Yang pertama adalah kloten, digoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Untuk yang pertama adalah kloten. Pada tahap ini kromatin berubah menjadi kromosom. Pada beberapa organisme, kromosom tersebut mengandung bentukan-bentukan seperti manik-manik yang mudah menyerap warna dengan kuat. Bentukan seperti manik-manik itu disebut kromomer. Yang kedua ada digoten. Pada tahap ini sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke bentuk berlawanan. Kromosom yang terdiri atas 2 kromatit berpasangan dengan homolognya yang disebut sinapsis. Yang ketiga ada pakiten. Setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatit dengan sentromer yang masih menyatu. Setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatit yang disebut tetrad atau bivalen. Yang keempat ada diploten. Diploten itu kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X sehingga dan disebut kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya peristiwa beda selang. Kelima ada diakinesis. Di awal diakinesis kromosom kembali terbentuk. Transkripsi berhenti dan mulai bergerak ke ekuator dan akhirnya mulai bergerak. Tahap meiosis 1 yang kedua itu ada metafase 1. Yang terjadi di metafase itu, yang pertama kromosom homolog atau tetrad bergerak menjelang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Yang kedua, masing-masing kromosom berdekatan dengan benang spidol pada bagian sentromer. Selanjutnya, tahap yang ketiga pada tahap meiosis 1, yaitu anafase kedua. Di bagian tersebut untuk kromosom homolog bisa. Jadi kromosom homolog itu ditarik oleh benang spidol ke arah pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Lalu membagi isi kromosom diploid menjadi diploid. Yang keempat ada telofase pertama. Telofase 1. Nah, pada telofase 1 itu kromosom homolog ditarik oleh benang spidol ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kedua, membagi isi kromosom diploid menjadi diploid. Tahap meiosis 2. Pertama ada profase 2. Pada tahap ini membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Lalu sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang spidol yang mencari dan dari kedua sentriol. Dan waktunya lebih singkat dibanding tahap lainnya. Selanjutnya ada metafase 2. Pada tahap ini setiap kromosom haploid berisi 2 kromatin tertarik ke bidang ekuator. Lalu terbentuk benang-benang spidol, salah satu hubungan berkat pada sentromer, khususnya di bagian sentromer dan ujung lainnya membentang di kutub perbelahan yang berlawanan. Terus ada tahapan kedua, tahap itu 1 spidol menarik kromatin menuju untuk pembelahan yang berlawanan. 2, kedua kromatin bergerak menuju kutub yang berbeda. Di dalam fase 2, pertama ada kromatin itu berubah menjadi benang-benang kromatin. Kedua ada nukleus dan inti haploid terbentuk. 3, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. 4, membran sel mulai melepuh. 5, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Metogenesis. Metogenesis itu merupakan proses pembentukan sel kelamin pada makhluk hidup yang penting untuk reproduksi. Pada manusia dan hewan, metogenesis dibagi menjadi pembentukan gamet jantan, spermatogenesis, dan gamet betina, oogenesis. Dapat pada tumbuhan yaitu sporogenesis dan megasporogenesis. Gametogenesis pada manusia dan hewan dibagi menjadi 2, yaitu
spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis atau pembentukan sel dan skeleton pada manusia dan hewan terjadi di testis. Proses ini biasanya dimulai pada saat pubertas dan bisa berlanjut sampai usia dewasa. Saat pubertas, sel janinnya atau spermatogonia yang belum matang diubah menjadi sperma melalui proses spermatogenesis. Spermatogonia adalah sel nukleoid yang mengalami pembagian dan jumlahnya bertambah. Spermatosit primer mengalami meiosis dan menghasilkan sel haploid yaitu spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini menjalani pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan sperma yang belum matang atau spermatid. Spermatid ini menjalani spermiogenesis untuk berubah menjadi sperma. Berbagai hormon seperti DHA, LH, FSH, dan androgen terlibat dalam massa. Selanjutnya ada oogenesis. Bahkan oogenesis merupakan proses perubahan oogonia menjadi sel telur yang matang. Lokarnya membuka tadi vitamin yang membuka atau sel ibu berusia terbentuk selama perkembangan gametnya. Sel ibu ini akan menjadi dua sel oosit primer melalui pembelahan proses. Pada fase pubertas, oosit primer akan mengalami pembelahan kembali dan akan menghasilkan sebuah yang akhirnya menjadi ovum yang sudah dibuahi oleh spermatozoa. Di sini ada proses spermatogenesis dan oogenesis. Untuk spermatogenesis, yang pertama itu dia ada spermatogonium. Lalu melalui proses mitosis berubah menjadi spermatosit primer. Lalu dia berubah kembali menjadi spermatosit sekunder melalui proses meiosis 1. Lalu dia melakukan pembelahan melalui proses meiosis 2 menjadi spermatid. Lalu dia berubah bentuk menjadi spermatozoa. Dan untuk oogenesis juga sama, dia pertama itu oogonium melalui proses mitosis menghasilkan oosit primer, lalu melalui proses meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan keluar 1. Untuk oosit sekunder di sini dia berubah menjadi oosit lalu menjadi ovum, dan badan keluar di sini dia menjadi badan keluar 2 melalui proses meiosis 2. Jadi gametogenesis pada tumbuhan dibagi menjadi dua, ada mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Pada penjelasan mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan. Nah, dimulai dari kepala sari. Di dalam kepala sari ini terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel jenis serbuk sari atau disebut juga mikrospora yang diploid. Tahapan pembentukan mikrosporogenesis ini, sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Lalu sepasang sel haploid membelah menjadi meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 tetrad. Yang ketiga, tiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti sarafluran serbuk sari dan inti generatif. Pertama, inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Yang pertama itu ada mikrosporosit atau sel induk serbuk sari. Sel ini melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Kemudian sepasang sel haploid itu membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora yang berkelompok menjadi 1 atau tetrad. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Lanjut ke makrosporogenesis. Megasporogenesis atau makrosporogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat total biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Tahapan megasporogenesis lengkap pada tumbuhan berbiji mulai bukit,
Yang pertama, sebuah sel induk megaspora dengan inti dibalik di ovarium tersebut mengalami pengumpulan dosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Yang ketiga, 3 anak di antaranya mengalami degenerasi atau mati. Lalu yang keempat, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis di karyokinesis tanpa sitokinesis dan dia